nanti apa yang kita dapatkan di perkuliahan yang bermanfaat dan menjadikan bekal kalian nanti di dunia kerja. Berdoa dimulai. Selesai? Oke, sebelum kita mulai perkuliahan saya absen terlebih dahulu. Yang pertama, ini pertemuan berapa? Mas Mbak? Jadi tidak ada yang lain. Kemudian yang pertama ada Sonia, kemudian Ayu Tri, kemudian Rinanda, Lina, Naswa, Ina, mana? Kemudian Desvita, Rifani, Nabila, Ilma, Aulianisa, Gina, Ria Handayani, Rusna, Anggun, Sri Melani, Eka Namina, Acung, Aminaya. Sakit apa Mas? Priyanti? Oh iya, iya rekam ya. Vera? Devi? Siti Rahma? Siti Fitria? Oke. Davina? Octaviana? Bintang? Kemudian Retno, Rizka, Irma, Najwa, Abdul Arif, Adinda, Bella, Ilma, Nazifah, Adinda, Firdaus Aldi, Nisrina, Ajeng, Ira Yani, Jasmine, Wanda, Aminah, Ekaria, Linta, Davina, sakit. Ada suratnya? Zulfa, Imas, Dorcas. Ada yang belum dipanggil presensi? Tidak ada? Sudah semuanya? Baik. Untuk perkuliahan pada siang hari ini, nanti kita akan membahas berkaitan dengan jenis bahan ajar. Ya, jenis bahan ajar, di mana jenis bahan ajar ini nanti akan model perkuliahan pada siang hari ini, yaitu nanti akan saya menggunakan model jigsaw. Ya, di mana model jigsaw nanti, jadi bukan saya yang akan menyampaikan materinya, tetapi kalian sendiri dan teman-teman nanti yang akan mengkonsep dari materi yang sudah saya buat struktur kasusnya. Nanti silakan di masing-masing kelompok yang saya bagi dengan menggunakan metode jigsaw bisa dibuat. Kemudian apa sih tujuan dari pembelajaran pada siang hari ini? Yang pertama itu adalah mahasiswa mampu memahami konsep klasifikasi serta penggunaan berbagai
sehingga mampu memilih dan mengembangkan bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran, terutama di dalam pembelajaran administrasi perkantoran. Ya. Kemarin kita sudah membahas berkaitan dengan teori dan konsep bahan ajar. Apa yang dimaksud bahan ajar kemarin? Silakan, ada yang mau berpendapat? Apa yang dikatakan, apa yang dimaksud dengan bahan ajar itu sendiri? Silakan Mbak. Siapa namanya? Bahan ajar itu kumpulan dari beberapa materi pembelajaran yang disusun secara sistematis dengan tujuan membantu pendidik dan peserta didik dalam proses belajar mengajar, baik berupa bahan tertulis ataupun tidak tertulis. Jadi bahan ajar kemarin dalam pengertiannya sebagai alat atau bahan yang memang digunakan atau disusun secara sistematis dalam bentuk, bisa dalam bentuk buku, bisa dalam bentuk alat peraga lainnya, yang mana tujuannya adalah untuk mencapai pembelajaran atau mencapai kompetensi yang diinginkan pada materi atau pelajaran tertentu. Seperti itu. Kemudian di dalam dari jenis bahan ajar, kalau kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu adalah kita masuk ke jenis pembelajaran, ya, jenis-jenis bahan ajar, di mana jenis-jenis bahan ajar itu ada 3 kategori. Ya. Yang pertama berdasarkan bentuknya, kemudian yang kedua cara kerjanya, ya. Kemudian yang ketiga adalah berdasarkan sifatnya. Nah, di sini dari ketiga ini nanti silakan saya buat model pembelajaran dengan menggunakan jigsaw, yaitu yang pertama dengan membuat kelompok besar terlebih dahulu. Kelompok besarnya nanti dari 3 aspek atau 3 kategori tersebut. Jadi nanti ada kelompok bahan ajar berdasarkan bentuknya, kelompok bahan ajar berdasarkan cara kerjanya, dan menurut sifatnya atau berdasarkan sifatnya. Jadi di dalam kelompok itu nanti berisi, satu kelompoknya adalah 3 orang. Jadi di sini ada 45 mahasiswa yang hadir pada kegiatan perkuliahan pada siang hari ini. Jadi saya akan membuat kelompok, mau disebut dari belakang, menghitung dari belakang, dari depan, dari tengah. Dari tengah sebenarnya seperti apa, Mas? Atau separuh-separuh? Dari depan aja ya, nanti ngular ya. Oke, dari Mas Arif dulu ya. Nanti sebutkan 1, 2, 3. Nah, nanti kalau 1 itu nanti bisa sampai bentuknya, 2 cara kerjanya, 3 sifatnya. Oke, silakan Mas Arif. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 15 ya. 15 kelompok itu ya. Nah, itu kelompok kecilnya. Ya kan? Ya, kelompok kecilnya. Kemudian bagaimana cara membuat kelompok besarnya? Kelompok besarnya adalah nanti tadi ada berapa? 15 kelompok ya? 15 kelompok itu saya minta masing-masing. Saya seperti ini dulu aja. Ke kelompoknya masing-masing dulu. Berkumpul di kelompoknya masing-masing. Silakan. Iya. Satu-satu semuanya. Ya, kelompok kalian dulu nanti biar enak. Nah, biar saya enak untuk mengkrit nanti kelompok 3 ya. Nanti yang 1 di sini ya, 2 di sini, 3 di sini.
dibawa bukunya aja di atasnya, nggak usah dibawa nggak apa-apa. Biar nggak angkat-angkat. Sudah semuanya? Kelompok 1 mana angkat-angkat? Kelompok 2? Kelompok 3? Jadi sama ya, ada 15, 15, 15. Sekarang seperti ini. Tadi sudah saya sampaikan, ini nanti adalah ketika kelompok yang kembali setelah mencari informasi. Maksudnya tak enggak? Jadi nanti kan saya bagi 3, satu kelompok 3 orang. Nah, 3 orang itu kan otomatis dari 3 ini ya. Nah, nanti silakan dibahas ya, satu materi, misalkan yang satu berkaitan dengan bentuknya kelompok 1, kemudian kelompok 2 itu berkaitan dengan cara kerjanya, kemudian kelompok 3 yang mendapatkan 3 itu berdasarkan sifatnya. Nah, nanti setelah ini dibuat satu-satu, silahkan ya, mau pilih sendiri silahkan, saya bebaskan untuk memilih sendiri. Yang penting di dalam satu kelompok 3 orang itu berbeda materinya. Pakai yang tadi satu. Tapi susah apa tidak? Yang satu juga urutan itu tadi dari awal. Gimana? Jadi gini, oke, saya ulangi lagi ya, biar nggak bingung, takutnya bingung nanti. Nah, ini adalah kelompok yang dibuat dengan cara tadi menghitung 1, 2, 3. Ya. Otomatis ini kan nanti itu kan ada 15 kelompok ya. Iya Pak? Iya. 15 kelompok. Jadi tadi kan awalnya ada berkumpul di satu kelompok seperti itu. Ya. Karena ini saya lebih efisiennya waktu, saya lebih hanya 15 kelompok itu mendiskusikan di satu kelompoknya dulu aja. Saya balik. Ya, satu kelompoknya saya balik. Kalau misalkan tadi 3 kelompok seperti itu kebanyakan, nanti takutnya tidak apa namanya, tidak ada yang itunya berbeda apa jumlahnya. Kalau seperti ini kan sama ya, nanti 3 kelompok dan nanti silakan didiskusikan berapa 15 orang ya. Kemudian nanti pencapnya satu kelompok 3 orang itu dengan 3 topik tadi dibahas. Artinya yang satu menjelaskan berkaitan dengan bentuknya, yang satu dengan cara kerjanya, yang satu dengan sifatnya. Seperti itu. Jadi lebih kecil lagi. Nanti kan kalau yang saya bagi di awal maksudnya adalah takutnya nanti mixnya itu ketika yang kedua itu nanti agak ada yang berbenturan. Jumlahnya 15 orang diganjil. Paham? Nah, oke. Silakan kelompok 1 secara bersama-sama mendiskusikan bahan ajar berdasarkan bentuknya itu isinya apa saja. Contohnya misalkan saya kasih clue ya, berdasarkan bentuknya ada cetak, ada audio, ada visual, ada audiovisual, ada multimedia, interaktif. Ya, nanti silakan dijelaskan apa saja media cetak itu apa artinya atau bentuknya seperti apa, kemudian contohnya seperti itu ya. Untuk semuanya juga sama. Jadi cara kerjanya, misalkan cara kerjanya berbasis dengan menggunakan komputer. Ya, ada yang mungkin menggunakan print out atau cara cetak, ya itu bisa. Nah nanti sama contohnya juga, misalkan pengertiannya apa, kemudian dengan contohnya misalkan menggunakan apa. Kemudian nanti yang ketiga sifatnya seperti apa? Ada yang non proyeksi, ada yang proyeksi, yang lainnya. Silakan nanti dicari, didiskusikan di kelompoknya masing-masing sesuai dengan urutannya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Oke, silakan didiskusikan berdasarkan kelompok. Boleh membuat lingkaran kecil ya, daripada nanti kan apa namanya, kalian kepalanya tengok belakang atau kiri seperti itu. Silakan buatlah kelompok kecil, boleh melingkar. Nanti silakan didiskusikan. Kemudian saya kasih waktu sekarang jam 1.34.
nanti jam 1:05 itu saya akan masing-masing jam 2 aja. Jam 2 itu masing-masing materi kemudian 50% itu melihat video, ada audio visual, artinya melihat, membaca seperti kalian misalkan nonton film, kemudian ada subtitlenya, kemudian melihat, mencermati ya. Kemudian 90% itu ketika bermain peran atau mempraktekannya langsung. Nah, itu adalah nanti silakan cari namanya kerucut dan Del. Ya, itu nanti sangat-sangat perlu membantu kalian untuk melihat seberapa besar sih ingatan kalian, seberapa banyak materi yang disampaikan oleh mungkin Bapak Ibu dosen atau mungkin ketika kalian pembelajaran itu diserap oleh siswanya. Itu seperti itu. Karena itu adalah hasil dari sebuah riset. Oke, kita masuk ke evaluasi. Saya sudah menyiapkan 3 pertanyaan, tidak usah banyak-banyak. Dan saya sistemnya adalah menggunakan sistem permainan lagi. Ya. Jadi semuanya sistem permainan kan tidak lucu kalau misalkan saya tunjuk si A, mungkin sudah dipersiapkan atau apa ya. Jadi semuanya saya randomkan. Sekarang tanggal berapa? 8 atau 9? 8 atau belakangnya NIM-nya 8? Ayo, ada yang ngaku atau tidak? Ada yang mau ngaku atau tidak? Iya. Siapa? Nomor urut 8 atau nomor belakangnya 8 deh. Kalau nggak ada nomor belakang NIM-nya, nggak ada yang nomor 8, pasti nomor urutnya 8. NIM-nya 8 banyak? Masa? Ada berapa yang NIM-nya banyak? NIM-nya berapa? Belakangnya NIM-nya 8, belakang sendiri 8. Berapa Pak? Belakangnya? 8 ya? 8 udah. Siapa yang satu?
Tadi ada berapa Pak? 28 68 ya? 68 78 08. Oke. Sekarang berdasarkan yang lainnya duluan. Bulannya dulu. Kalau misalkan ada yang sama misalkan Maret, nah kita udah deket tanggalnya. Atau mungkin kalau misalkan ada yang di sini tanggal berapa? 9. Yang paling muda apa namanya dari ketiga itu yang mana yang duluan? Yang paling muda. Dari belakang aja. Oke, siapa? Nama berapa Pak? Desember, Juli. Desember ya yang tanggalnya paling muda, berarti otomatis di angka 20-an ya, atau mungkin di atas itu. Tanggal tempat. Ini kan ya. Coba Pak namanya. Oke. Sekarang saya evaluasi. Di sesi yang pertama saya kasih pertanyaan adalah tuh. Jika ada diminta untuk memilih satu kategori bahasa yang paling sesuai untuk pembelajaran administrasi perkantoran di era digital, manakah yang kamu pilih? Jelaskan alasannya. Ini nanti bisa diimplementasikan di masing. Kira-kira di era digital menggunakan bahan ajar yang mana? Atau mungkin bisa misalkan dari berdasarkan bentuknya yang mana? Silakan. Basisnya ada kasus ya, jadi bukan menghafal. Silakan Pak. Kira-kira menggunakan bahan ajar yang seperti apa dari ketiga kategori tadi? Apakah berdasarkan dilihat dari bentuknya boleh, dan dari bentuknya itu kira-kira yang mana? Kemudian kalau misalkan dilihat dari karakter cara kerjanya ataupun dari sifatnya itu yang mana? Itu. Karena berbeda-beda. Silakan Mbak. Ayo, silakan. Alasannya apa? Yang mana? Ayo. Bahan ajar audiovisual. Alasannya? Ya, contohnya seperti apa? Ya, video pembelajaran apa? Lebih spesifik lagi. Misalkan diimplementasikan di mata pelajaran atau elemen apa? Biar lebih jelas. Kalau di AP kan banyak, ada yang koordinasi, ada yang kearsipan, ada yang pegawaian. Kira-kira kalau di SMK, pembelajaran AP di SMK atau MPLB di SMK itu contohnya seperti apa? Tadi oke, audiovisual, tadi berbentuk video ya. Nah, itu contohnya diimplementasikan di mata pelajaran atau elemen yang mana? Atau topik materi yang mana? Kira-kira, silakan. Gimana? Mas, oke. Terus prosesnya nanti dalam
kemudian nanti berkaitan dengan sistem protokolan gitu ya, protokolan bus. Oke. Terima kasih Mbak. Siapa tadi Pak? Sonia. Kemudian intinya salprasnya ada, tetapi listriknya mati. Nah itu menjadikan salah satu kalian untuk misalkan, oh ya saya menggunakan media bahan ajar tertentu seperti itu sesuai dengan kondisi. Makanya tadi saya tanyakan apakah semua bahan ajar itu sesuai digunakan di mata pelajaran atau elemen AP. Kemudian nanti kalau misalkan kalian mendapatkannya, kalau misalkan dapat yang digital literasi di SMK, itu kan biasanya kalian mengajarkan namanya ada di Microsoft Access-nya atau Microsoft Office-nya. Yang berkaitan dengan kalau di mata kuliah kita dari komputer pengolah aplikasi pengolah komputer aplikasi pengolah basis data sama pengolah dokumen ya. Kemudian nanti juga berkaitan dengan yang lainnya kalau kalian mendapatkan mata perkuliahan atau mungkin mata diklat elemen yang simulasi bisnis itu juga nanti akan berkaitan dengan praktek. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Minggu depan presentasi seperti biasa. Kemudian nanti apa namanya, kelompoknya siapa, materinya, topiknya apa? Pengembangan bahan ajar interaktif. Silakan nanti dipersiapkan. Kalau bisa H-1 bisa dikumpulkan. Kemarin sudah membuat ini. Silakan nanti dikumpulkan biar nanti saya proses. Karena seperti tadi saya ajar di kelas IU akuntansi itu juga ada kesalahan. Ternyata dia membacanya di bahan ajarnya, tidak membacanya di angkasnya. Jadi akan ada sedikit miskomunikasi. Jadi materi yang disampaikan juga yang disampaikan harusnya jenis dan bahan ajar, tapi yang disampaikan adalah desain instruksional. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat siang menjelang sore.